Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Saputra dari kelas 12 mesin 3 atau 12 kerja 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi internasional. Oke, mari kita simak. Ya, organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pada hakikatnya, organisasi internasional memiliki arti luas dan sempit. Secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik atau Public International Organization. Yang kedua ada organisasi privat atau Private International Organization. Yang ketiga organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat universal atau organisasi of universal character. Secara sempit hanya meliputi organisasi internasional publik. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN atau Association of Southeast Asian, Bank Dunia atau World Bank, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, APO, ASEAN Productivity Organization. Next. Sejarah. Organisasi antar pemerintah pertama dan tertua yang didirikan melalui perjanjian dan membentuk sekretariat permanen adalah International Telecommunication Union, didirikan pada tahun 1865. Organisasi internasional umum pertama yang menangani berbagai masalah adalah Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengikuti model ini setelah Perang Dunia Kedua. Tujuan. Peran organisasi internasional membantu mengatur agenda internasional, memediasi tawar-menawar politik, menyediakan tempat bagi inisiatif politik, dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan koalisi. Mereka memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara anggota. Kita lanjut ke jenis-jenis organisasi internasional. Yang pertama ada International Governmental Organization atau IGOS. Organisasi antar pemerintah atau IGOS membentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Organisasi antar pemerintah terdiri dari negara-negara berdaulat. Organisasi antar pemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional. Yang kedua, ada International Non-Governmental Organization. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, IGOS terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintahan. IGOS memiliki berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Aktor pemerintah adalah organisasi
yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah tapi memainkan peran penting dalam politik internasional. Yang ketiga ada korporasi multinasional. Beberapa grup internasional ada yang mencari keuntungan. Contohnya adalah perusahaan Toyota, pembuat mobil terbesar di dunia. Toyota sendiri adalah perusahaan multinasional. Toyota memiliki kantor pusat di Jepang dan telah memiliki pabrik di seluruh dunia, termasuk Cina, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Yang keempat, organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau niat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Salah satu contoh organisasi non-profit adalah National Geographic Society. Yang kelima, organisasi internasional lainnya dan IT. Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut, contohnya agama yang terorganisir. Oke, ini kita lanjut ke struktur organisasi internasional. Yang pertama ada kantor pusat yang mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. Yang kedua ada keanggotaan. Di dalam organisasi internasional ada dua jenis keanggotaan, yaitu anggota asli atau pendiri dan anggota yang lain menyusul. Anggota kedua ini mengatur undang-undang dan fasilitas yang sama. Yang ketiga ada tujuan. Organisasi internasional memiliki beberapa tujuan, dan peran utama dari organisasi internasional adalah mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada organ. Organisasi internasional memiliki minimal satu organ utama untuk menjalankan tugas organisasi internasional ini. Yang kelima ada badan paripurna. Badan paripurna adalah badan pembuat kebijakan untuk organisasi. Semua anggota menduduki badan paripurna. Nama badan paripurna adalah majelis umum, majelis, dan lain-lain. Fungsi utama badan paripurna adalah mengontrol anggaran, mengadopsi perjanjian, dan lain-lain. Yang keenam ada badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan kecil yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih. Misalnya Dewan Keamanan PBB memiliki 5 anggota terpilih. Yang keenam ada sekretariat. Sekretariat adalah badan administratif permanen. Fungsi utama dari sekretariat adalah mengkoordinasikan organisasi. Yang ketujuh ada pengambilan keputusan. Organisasi internasional ini membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Sistem pemungutan suara bisa berdasarkan suara tunggal atau mayoritas. Yang kedelapan ada pengusiran dan pengawasan keanggotaan. Organisasi internasional memiliki opsi untuk pengusiran keanggotaan. Keanggotaan internasional dapat dibekukan karena alasan apapun.
Dan yang terakhir ada amandemen. Perjanjian organisasi internasional dapat diubah sesuai dengan aturan dan regulasinya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.